kaping 5 ya samina wa ata'na. Itu bukti sebagai seorang muslim. Kalau orang itu sudah beriman kepada Allah, kemudian melaksanakan perintahnya dengan sebaik-baiknya, selama dia konsisten sebagai orang muslim, maka insya Allah ketika dia meninggal tetap dalam keadaan muslim, itu namanya keadaannya husnul khotimah. Karena kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang ya ayyuhalladzina amanu beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya. Maksudnya sebenar-benarnya itu, kata Pak Quraisyah, dia harus hati-hati, ojo nganti kena azab Allah di akhirat karena tidak melaksanakan sholat. Dan juga harus hati-hati jangan sampai kena azab dunia. Dengan cara apa? Dengan cara harus berbuat baik di dunia ini. Selama orang itu berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia, itulah disebut orang yang bertakwa. Dan kemudian Allah pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan sekali-kali mati kecuali matimu itu pas dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri. Berserah diri itu namanya muslim. Jadi insya Allah selama orang itu dalam keadaan tetap taat kepada Allah, dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Meskipun meninggalnya itu tidak ketunggal, meninggalnya sakit, ya, sakit apa itu? Sakit keras lubang itu, stroke atau pokoknya rasa diajak ngomong tahu-tahu wis maklus gitu aja. Tapi kalau selama itu dia sholat, dia taat pada Allah, maka matinya itu adalah mati husnul khotimah. Tapi kalau tidak pernah sholat, ya tidak bisa dapat predikat husnul khotimah itu tadi. Predikatnya mau gabung. Jadi disebut husnul khotimah itu kalau dia taat kepada Allah, dia matinya ketika mati masih dalam keadaan sebagai orang muslim, gitu Pak. Jadi syaratnya ya taat sama Allah itu saja. Mungkin ibu bapak yang lain masih ada curhatan, dipersilakan. Kalau ada, ya. Mak barangkali kalau curhat dong mak. Ada mak yang mau curhat, mungkin dari rumah sudah ngantongi pertinggi ini. Ada ibu? Oh belum ada ya. Baik, kalau belum ada saya lanjutkan sebentar. Dari pernyataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah tadi didukung dengan firman-firman Allah SWT, maka kesimpulannya yang namanya keyakinan, keyakinan adalah ruh bagi semua amalan hati. Sementara itu semua amalan atau perbuatan hati adalah roh bagi semua amal dan perbuatan anggota tubuh. Amalan hati tadi itu yakin, itu amalan hati, gitu. Karena tidak kelihatan. Yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, itu kan tidak kelihatan. Itu berarti amalan hati. Tapi kalau amalan lahir, ya,
sholat, nah itu amalan lahir. Orang bisa sholat, mau melaksanakan sholat, perbuatan lahir, kalau punya amalan hati, kalau punya keyakinan kepada Allah. Kenapa kok orang tidak mau sholat? Berarti dia tidak yakin nih besok itu Gusti Allah mau memberikan dia peringatan. Tidak yakin dia. Kalau dia yakin betul mesti khawatir ya. Meninggalkan satu waktu sholat saja mesti khawatir. Apalagi urusan bisnis, tentu dia akan lebih memilih taat melaksanakan sholat daripada menyingkirkan urusan Allah tapi mendahulukan urusan dunia. Jika sholat engkau sehat, kalau ibadah engkau sehat, itu namanya kena penyakit sehat. Apa penyakit sehat? Dan kalau sholat engkau sehat, kan wudu engkau sehat, jadi penyakit Allah sehat. Berikutnya, dengan kata lain, keyakinan adalah ilmu yang tidak mengandung keraguan sama sekali. Sekaligus iktikad atau kepercayaan yang sesuai dengan realitas kehidupan. Orang yang sudah yakin betul kepada Allah, maka dia akan taat. Akan taat. Tetapi kalau ada orang yang tidak taat, balilo, itu berarti keyakinannya separuh-separuh. Separuh rakyat, separuh rakyat. Oleh karena itu jemaah Allah, perlu adanya keyakinan dalam hati kita bahwa seperti kewajiban-kewajiban yang Allah berikan itu tentu akan bermanfaat kalau itu kita lakukan, dan sebaliknya kalau itu kita tinggalkan maka yang ada adalah madarat atau bahaya yang akan kita terima karena kita tidak menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jemaah Allah, harapannya setelah mengikuti pengajian itu kita tambah ada perubahan positif. Jangan sampai setelah pengajian oleh sholat malah rasa-rasa tentu harus lebih baik daripada yang tidak pernah ikut pengajian. Nanti kalau sholat rasa-rasa malah dilengke jadi itu malah pengajian. Mending aku rata pengajian yang rajin sholat. Ini dilengke itu malah repot gitu. Seharusnya begitu ikut pengajian lebih taatnya lebih taat lebih baik dibanding yang tidak mengikuti. Baiklah jemaah Allah, insya Allah pembahasan yang selanjutnya akan kita teruskan pada kesempatan yang akan datang. Mari kita sama-sama mohon kepada Allah SWT, semoga Allah senantiasa berkenan menguatkan iman, Islam, ihsan kita, sehingga kita dapat beribadah dengan sebaik-baiknya hingga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf Allah, saya tidak membersamai jamaah di sini karena ada panggilan di jamaah di tempat yang lain. Nasrullah wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.